nikah dengan adik. Lalu kemudian sesudah Nabi SAW meninggal, beliau dilantik menjadi khalifah yang ketiga, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan beliau meninggal sebagai syahid. Syahid artinya disaksikan malaikat, karena sebelum meninggal itu malaikat turun menyaksikan jenazah. Ketika beliau sedang membaca Quran, dibunuh. Syahid artinya memandang. Syahid memandang, karena sebelum meninggal itu orang yang mati syahid itu memandang tempatnya di surga, nampaknya tempatnya di surga sebelum dia mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut dia syahid, artinya memandang, melihat tempat di surga. Tempat di surga sudah nampak sebelum malaikat maut mencabut nyawa. Kita jangankan tempat di surga, tempat parkir di masjid raya tak nampak. Nanti habis tausiah ini kita salat ghaib untuk 6 syuhada. Habis salat ghaib baru salat sunat isyraq, baru menjawab pertanyaan. Tak bisa kita ikut menyaksikan jenazahnya, paling tidak salat ghaib dari jauh, insyaallah. An Utsman qala al-musannif rahimahullah. Imam Al-Hafiz Al-Munziri penulis kitab ini dengan sanadnya berkata dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, man atammal wudu, siapa yang wudunya sempurna, kama amarahullah, sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, fassalawatul maktubat, maka salat wajibnya, salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, kafaratun, menjadi kafarat. Kafarat sumpah, penebus sumpah. Kafarat artinya penutup. Ada dosa kita ditutup, ada dosa-dosa ditutup, itu arti kafarat. Fassalawatul maktubat, maka salat wajibnya, salat subuhnya, salat zuhurnya, salat asarnya, salat maghribnya, salat isya'nya, salat jumatnya, kafarat, menjadi penutup dosa. Lima bainahunna, di antara salat itu, salat subuh ke salat zuhur, ada dosa kita, maka ditutupi dengan salat-salat. Antara salat zuhur ke salat asar, ada dosa kita, ditutupi. Sama macam orang tinggal di tepi sungai Siak, mandi 5 kali sehari. Apakah mungkin masih ada daki di kulitnya? Tak ada. Begitulah orang yang wuduknya sempurna dan salatnya sempurna, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi syaratnya wuduk dulu. Itu makanya azab kubur itu gara-gara kencing tak berbasuh. Kenapa kejam sekali Allah itu, Pak Ustaz? Gara-gara kencing aja orang bisa kena azab kubur. Kata jamaah bertanya ketika saya menjelaskan hadis tentang Nabi membelah pelepah korma, fasaqqahu nisfain, dibelahnya pelepah korma, ditusukkannya ke kubur. Kenapa diazab ini orang dalam kubur nih ya Rasulullah? Mereka diazab karena kencing tak berbasuh. Karena kalau kencing tak berbasuh najis, wudu tak sah. Kalau wudu tak sah, solat tak sah. Kalau solat tak sah, doa tak makbul. Jadi semua berawal dari bersuci. Itulah makanya dimanapun belajar fikih, dari Sabang sampai Maroko, pembahasan pertama kitabut thaharah, bersuci dulu, basuh dulu. Kalau istinjanya tak lepas, kencingnya tak bersih, wudu tak sah, sembahyang tak sah, doa tak makbul, dan lain sebagainya. Jadi Islam ini at-tahuru syatrul iman, suci itu setengah daripada iman. Apa yang dimaksud dengan iman di situ? Salat.
Setengah dari iman maksudnya wudu. Karena kalau wudunya tak sah, maka sholatnya tak sah. Kita lanjutkan hadis yang ke-64 dari Abdullah bin Amr. Ada sahabat Nabi namanya Amr bin As. Ditugaskan Nabi membawa Islam ke Mesir. Lalu kemudian dia menjadi gubernur Mesir. Dia punya anak laki-laki namanya Abdullah bin Amr. Bertolak belakang sifat dia dengan sifat anaknya. Ayahnya panglima perang, politikus, gubernur. Anaknya ahli ibadah. Sampai-sampai tak makan. Bertamulah kawan Abdullah bin Amr bin As namanya Salman Al-Farisi. Datang Salman ke rumah Abdullah bin Amr, jumpa dengan istrinya. Mana suamimu? Suamiku sudah meninggalkan dunia beserta isinya. Dia tak lagi makan dan dia tidak pula tidur malam, asik beribadah. Datang Abdullah bin Amr bin As, datang Salman menjumpai, makanan udah siap. Kata Abdullah bin Amr bin As, makanlah Salman. Kata Salman, aku tak akan makan sebelum kau makan. Salman memaksa Abdullah bin Amr bin As makan. Kata dia, aku sedang puasa sunat. Istrimu sudah melapor ke aku, katanya kau puasa tak berhenti. Lalu kemudian kau malam tak ada tidur lagi, asik tahajud. Lalu kemudian engkau pun sibuk dengan ibadah. Inna li jasadika alaika haqqan. Jasadmu punya hak, kasih dia makan. Inna li ainika alaika haqqan. Matamu punya hak, kasih dia tidur. Inna li ahlika alaika haqqan. Keluargamu punya hak, kasih dia perhatian. Begitulah persahabatan itu. Walaupun dalam hal masalah ibadah mesti ada amar ma'ruf nahi mungkar. Meninggalkan tidur, meninggalkan makan termasuk perbuatan mungkar. Walaupun nampaknya baik, nampaknya soleh, tapi kalau tak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tak betul. Dialah yang meriwayatkan hadis ini. Namanya Abdullah bin Amr bin As. Dan dia sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Tapi katanya yang paling banyak menghafal hadis itu Abu Hurairah. Abu Hurairah mengaku, aku paling banyak menghafal hadis. Tapi ada orang yang lebih banyak lagi, Abdullah bin Amr bin As. Li'annahu yaktubu wa ana la aktub. Karena Abdullah bin Amr bin As menulis, sedangkan aku menghafal aja, aku tak ada menulis. Ternyata yang menulis dan menghafal lebih kuat daripada yang menghafal tak menulis. Kita sekarang menulis tidak, menghafal tidak, merekam aja. Itu pula canggihnya zaman sekarang, tak menulis, tak menghafal, tapi bisa merekam. Ini kenapa tak ada ceramah Ustadz Abdul Somad lagi di-upload di channel Abdul Somad Official? Karena kajian 12 kajian ini di-upload di Yayasan Tabung Wakaf Umat Official, YTWU Official. Jadi subscribe-nya YTWU, karena tujuannya untuk menghidupkan channel ini. Jadi kalau channel YTWU ini hidup, nanti dimonetize, dapat duitnya balik ke Yayasan Tabung Wakaf untuk beli beras, dibagi tiap bulan. Bulan ini YTWU membagikan beras 6 ton ke 12 kecamatan di Pekanbaru. Mudah-mudahan bulan depan 2021 meningkat lebih banyak lagi, insyaallah. Amin. Bisa langsung bawa beras waktu pengajian, atau transfer 25.000, atau diam saja di rumah. Tim kami yang akan datang menjemput relawan-relawan, insyaallah. Ini relawan datang membawakan air putih. Hadisnya diriwayatkan Abdullah bin Amr bin As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a qauman. Nabi melihat sekelompok orang. Wa aqabuhum taluhu. Tumitnya tak basah. Berwudu tapi tumitnya tak basah. Macam mana wudu tumit tak basah? Disiramnya dari ujung kaki, turun air ke bawah, tumit tak basah. Makanya kalau menyiram air, celah-celah jari-jari kaki.
Apa kata Nabi? Wailun, celaka, lil aqab, celakalah tumit-tumit itu, minan nar, kena sentuhan api neraka. Asbighul wudu, sempurnakan wudu kalian. Kalau menyiram muka disapu, yakinkan sampai ke batas tumbuh rambut. Sampai ke batas tumbuh. Kalau ke tangan, asbighul wudu, sempurnakan wudu sampai ke siku, disapu. Karena ada orang ni yang kulitnya kalau tak disapu tak basah, macam daun keladi kulit. Sapu. Kepala begitu juga, sapu. Kalau lebat janggut tadi, takhlil, dicelah-celah. Basah kan? Celah-celah, takhlil nanti. Kaki juga begitu. Apalagi sekarang berwudu pakai keran. Dihidupkan air keran, kaki, ujung kaki, tumit tak basah. Disapu, digosok tumit. Celah jari-jari. Karena ada orang yang rapat jarinya, ketika disiramkan air tak masuk air itu ke celah, maka dicelah jari. Sampai bersih. Perhatikan wudu kita balik. Wailun, celaka, lil aqab, tumit-tumit, minan nar, kena sentuhan api neraka. Kejam sekali Allah itu Pak Ustaz. Masa orang sudah solat kena api neraka? Solatnya tak sah. Kenapa solat tak sah? Wudunya tak sah. Kenapa wuduk tak sah? Tumit tak kena. Jadi kita ini diajarkan disiplin dalam Islam. Dari mulai waktu solatnya, tata cara gerakannya, kekhusyuannya, sampai kesuciannya. Suci badan, suci hati, suci tempat, suci pakaian. Hadis 65 dari Abu Rawh Al-Kilai. Shalla bina nabiyullahi salatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi imam, kami jadi makmumnya. Faqara'a fiha bi suratir Rum. Nabi salat ayatnya surat Ar-Rum. Surat Rum artinya Romawi. Ada surat Romawi dalam Quran. Karena waktu itu kekuasaan paling besar Romawi. Kekuasaan blok timur namanya Persia. Sahabat Nabi dua-dua ada. Sahabat Nabi dari Romawi namanya Suhaib Ar-Rumi. Rumi orang Romawi. Sahabat Nabi dari Persia ada juga. Namanya Salman Al-Farisi. Ada dua-dua. Berperang antara Romawi dengan Persia. Itulah diceritakan dalam surah Ar-Rum. Ghulibatir Rum. Romawi dikalahkan. Kalah Romawi, menang Persia. Persia itu sekarang Iran. Romawi itu sekarang adalah Turki, Konstantinopel. Nama kaisarnya Konstantin. Dua-duanya sudah jadi Islam. Persia, Iran, Islam. Romawi, Turki, Islam. Konsili Nicea, tempat berkumpulnya pendeta-pendeta pada tahun 324 di Nicea. Nicea itu sekarang Turki. Tempat pertemuan pertama pendeta sedunia. Namanya Konsili Nicea. Nicea, Turki. Islam. Falubbisa alaihi ba'duha. Waktu Nabi jadi imam itu terjadi bacaannya talbis, slip, terjadi kekacauan bacaan. Faqala, Nabi berkata, innama labbasa alaina syaitan. Setan mengacau. Al-qiraah, bacaan. Kenapa setan datang bisa mengacau? Min ajli aqwamin, karena ada beberapa orang ya'tuna salata bi ghairi wudu, karena dia datang salat tidak berwudu. Kalaupun wudunya tak sempurna, sehingga datang setan mengacau. Fa idza ataitumus salata, kalau kamu datang salat, fa ahsinul wudu, maka wudumu mesti sempurna. Sempurna niatnya, sempurna basuhnya, sempurna geraknya, sempurna sapunya, sempurna gosoknya.
Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, fataraddada fi ayatin, berbolak-balik dalam satu ayat, terbacanya berbolak-balik dalam satu ayat. Falamman sarafa, selesai Nabi salat, qala, Nabi berkata, innahu labbasa alaina al-Qur'an, terjadi kekacauan bacaan Al-Quran. Apa sebabnya? Anna aqwaman minkum yusalluna ma'ana, ada di antara kalian yang salat sama kami ini, la yuhsinuna al-wudu, wudunya tak betul. Faman syahida salata ma'ana, siapa yang mau datang ikut salat bersama kami, fal yuhsinil wudu, maka betulkanlah wudu. Itulah makanya ada amar ma'ruf nahi mungkar. Satu orang yang wudunya tak betul berpengaruh pada bacaan imam. Nabi pernah menyampaikan hadis, lalu Nabi bertanya, ada di antara kalian ini yang memutus silaturahim? Kata Nabi. Kenapa begitu ya Rasulullah? Malaikat rahmat tak datang. Nampak Nabi SAW, malaikat tak turun gara-gara ada satu orang. Satu orang di antara kita ni buat maksiat, maka semua kita kena efeknya. Oh, Allah tak adil, dia yang buat maksiat, kenapa kita kena? Itulah ajaran Islam. Tak boleh kita diam melihat kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan. Tak sanggup dengan tangan, fa bilisani, rubah dengan lidah. Tak sanggup dengan lidah, fa biqalbi, rubah dengan hati. Dengan hati itu apa maksudnya? Jangan ikut-ikutan. Wadzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang jangan buat mungkar. Kalau kamu tidak melakukan itu, la yushikanna ayyab'afallah 'alaikum iqaban, dikhawatirkan Allah akan mengirimkan hukuman. Ketika hukuman itu datang, summa tad'unahu, berdoa kalian pagi, petang, siang dan malam. Istighasah kubra di tanah lapang, baju putih, jilbab putih, sandal putih, semuanya berduyun-duyun. Fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan. Kenapa tak dikabulkan? Karena tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Hari ini orang yang bercakap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar takut. Alhamdulillah pengurus masjid tak takut, ustaz tak takut. Itu tadi protokol kesehatan diulang-ulang. Panitia masjid sekali, pengurus sekali, Ustadz Al-Nob YTWU sekali. Jangan rapat, nanti jangan foto-foto, jangan diupload. Kenapa? Supaya jangan sampai nanti Ustadz Abdul Somad juga yang kena. Kalau sampai foto rapat diupload, kena pasal, apa nama pasalnya sekarang? Pasal kerumunan. Abdul Somad kena pasal kerumunan. Tak ada lagi pasal yang bisa dipakai, pasal kerumunan. Coba tanyakan dokter, saya minta penjelasan IDI, Ikatan Dokter Indonesia, apa hubungan COVID dengan kepulangan Habib Rizik? Kenapa sesudah Habib Rizik ini pulang mengamuk COVID? COVID ini udah lama, kenapa begitu dia balik tiba-tiba mengamuk COVID? Apa betul COVID ini makin mengamuk sesudah Habib Rizik pulang? La ilaha illallah. Kemana cerita tadi? Awak pun kacau bacaan, gara-gara ada yang wuduknya tak sempurna. Hadis 66. Wa an Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Nabi pernah memanggil Abdullah bin Mas'ud, ta'al, sini. Iqra, baca Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzal. Mana mungkin aku sanggup membaca Quran? Quran ini diturunkan kepada engkau, aku pula membaca. Iqra, kata Nabi, baca. Itu artinya Nabi sekalipun, walaupun dia yang menerima Quran, dia ingin mendengarkan bacaan Quran dari telinganya orang lain baca. Ini banyak orang sekarang
tak mau mendengarkan bacaan orang lain. Kita menyebut istilah itu tadarus. Orang baca kita dengar, kita baca dengar orang. Iqra, dibacalah Abdullah bin Mas'ud sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Begitu sampai pada ayat itu, kata Nabi, hasbuka, cukup Abdullah bin Mas'ud. Fa idza ainahu tazrifan, meleleh air mata Nabi. Cukup Abdullah bin Mas'ud. Apa ayat yang dibaca Abdullah bin Mas'ud itu? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin. Nanti pada saat kami kumpulkan semua umat di dunia ini, umat Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli, kumpul semua. Setiap Nabi membawa umatnya, kami datangkan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi untuk semua umat. Saat itu saksi bahwa risalah Islam sudah sampai, saksi bahwa wahyu sudah sampai. Makanya Nabi kalau sudah menyampaikan, dia tanya sahabat, ala hal ballaghtu, sudahkah aku sampaikan? Kata sahabat, sudah ya Rasulullah. Karena nanti di akhirat Nabi akan bersaksi bahwa dia sudah menyampaikan. Sudah ku sampaikan bahwa kalau ada di antara kalian yang menganiaya, walaupun sebesar biji sawi, dia akan membawanya pada hari kiamat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Man qatala mu'minan, siapa yang membunuh orang beriman muta'ammidan, secara sengaja, fajaza'uhu jahannam, neraka jahannamlah balasannya. Digiring semua makhluk hatta yuqada syaltul qarna minas syatil jalha, sampai-sampai kambing yang tak bertanduk akan menuntut kepada kambing yang bertanduk. Kambing tak bertanduk asik ditanduk oleh kambing yang bertanduk. Kambing tak bertanduk akan menuntut kepada kambing yang bertanduk, dituntut oleh kambing yang tak bertanduk. Apakah binatang itu juga akan dihisab di akhirat? Kiasan. Binatang semuanya, kambing, itik, ayam, semuanya berubah menjadi tanah. Begitu bangkit nanti di padang mahsyar, lalu apa kata Allah? Kunu turaban, hai binatang, berubah kalian semua menjadi tanah. Semua binatang berubah menjadi tanah. Waktu itulah orang kafir berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, andai aku jadi tanah, kata orang kafir. Apa maksud dia? Andai aku dulu binatang, sekarang jadi tanah, tak masuk neraka. Tapi manusia, maka dia akan dihisab, dihitung amalnya sekecil apapun. Jangan pernah ada sangkutan-sangkutan kepada manusia. Makanya saya setiap habis tausiah di ujung selalu saya tanya, maukah jamaah memaafkan silap salah Abdul Somad? Mau, kata jamaah. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Belum lagi contoh. Kita sampai jam 6.15. Hah? 13. Jam 6.13. Karena udah lama kenal, 6.15 ya lah. Bule kan aja. 6.15 kita sholat sunat Waib, habis itu baru sholat sunat Isyraq. Jangan pernah ada sangkutan-sangkutan kepada manusia. Kalau dosa kepada Allah, sholat sunat taubat kita, istighfar. Tapi kalau kepada manusia nih, kemana kita mau mencari maafnya di akhirat? Kemana kita menzolimi orang? Yang pedagang-pedagang, jangan zolimi orang. Yang ada jabatan kekuasaan, jangan zolimi orang. Hadis Abdullah bin Mas'ud, la tantahikunnal asabi'a bituhur aw la tantahikannahan nar. Kalian kalau membasuh jari-jari tangan, jari kaki,
maka kalian mesti memperhatikannya amat sangat detail, atau gara-gara itu nanti kalian bisa masuk neraka, kata Nabi. La tantahikunnal asabi' bituhur, perhatikan betul jari kalian. Masuk. Kadang orang ini kalau berwudu asli hidupkannya keran, dah. Tapi kalau pakai hand sanitizer, kan main lagi. Mana ada wudu pakai hand sanitizer? Bukan main lagi membasuh pakai hand sanitizer. Bapak tu Pak Ustaz kalau membasuh pakai hand sanitizer, mana dia? Meninggal Pak Ustaz. Kenapa? Kalau COVID. Saya nih keliling udah. Keliling, bukan saya takabur, enggak. Kalaulah orang mati kena COVID, dah lama saya mati kena COVID. Takut pula saya cakap nak tangkap nanti. La tantahikunnal asabi' bituhur, kalian mesti membasuh itu memang betul-betul perhatikan baik-baik. Jari-jari tangan dengan jari-jari kaki. Kalau kamu tak lakukan itu, la tantahikanna annar, gara-gara itu nanti kamu kena api neraka. Masa iya orang sudah berwudu kena api neraka Pak Ustaz? Tak diperhatikannya. Gara-gara tak diperhatikannya sholatnya batal. Sedangkan kita ini mati membawa sholat. Orang mati yang dibawa itu sholat. Tak ada orang mati bawa SK jabatan. Tak ada orang mati bawa akte notaris. Kameramen tak ada mati bawa kamera. Tukang sewa tenda tak ada mati bawa tenda. Pengacara tak ada mati bawa SHMH. Yang dibawa itu sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama kali dihisab, dihitung di akhirat nanti sholat. Idza sholahat sholahal amalu kulluh. Kalau sholatnya bagus, baik, maka amal yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat, kalau sholatnya rusak, amal yang lain ikut jadi rusak. Setelah sholat wajib diperiksa, kata Nabi, malaikat diperintahkan Allah, unzuru hallahu min tatawu'in. Subuhnya oke, berjamaah. Zuhurnya, asar, maghrib, isya, udah. Tengok sholat sunatnya, qobliyah, ba'diyah, isyraq, duha, tahajud, witir, sholat sunat wudu. Unzuru hallahu min tatawu'in. Tengok sholat sunatnya. Maka disempurnakanlah sholat wajibnya itu dengan sholat sunat. Begitu kita memandang sholat sunat ini. Sekarang banyak orang, kau kenapa tak sholat sunat? Sholat sunat itu kan dilaksanakan berpahala, tak dilaksanakan tak apa-apa. Tak begitu cara memandang sholat sunat. Sholat sunat itu penyempurna. Mungkin ada kurang-kurang sedikit khusyuknya, ada kurang-kurang sedikit, maka disempurnakanlah dia dengan sholat sunat kita. Itulah maka dididik jamaah ini dengan membiasakan diri sholat sunat isyraq. 12 pertemuan dari Juni sejak Desember. Nanti pula di bulan Januari 2021 kita punya program khusus. 2020 ini memang kacau jadwal kita. Melompat awal bulan, melompat akhir bulan, pergi ke masjid ini. Insya Allah 2021 lebih rapi. Karena Jumat dan Sabtu kedua tiap bulan sudah dijadwalkan saya di Pekanbaru. Khutbah Jumat 12 masjid. 12 masjid nanti dipilih keliling Pekanbaru. Khutbah Jumat kedua. Habis itu malam Sabtunya kita awali dengan iktikaf. Setiap malam Sabtu kedua tiap bulan di 12 masjid di Pekanbaru. Jam 2 sampai jam 3 tausiah dengan ustadz-ustadz Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dari jam 3 ke jam 4 sholat tahajud, sholat witir dengan imam kita. Dari jam 4 ke jam 5 zikir dan muhasabah. Habis itu jam 5 sholat subuh. Habis itu barulah kita kajian subuh.
Nah, itu nanti start Januari sampai Desember kalau umur panjang. Kalau mati ganti. Kalau mati berarti niat kita sudah sampai. Innamal a'malu binniyat. Insyaallah 12 masjid. Khallilul asabi' al-khamsah. Khallilu, celah-celahilah jari-jari tangan yang 5. Wala yahsyuhallahu naran. Insyaallah kalau kalian jaga, selamat dia dari api neraka. Bagaimana cara membedakan antara umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi Musa? Bagaimana cara membedakan umat Nabi Muhammad SAW dengan umat Nabi Isa? Caranya waktu di padang mahsyar itu nampak bercahaya. Asal bercahaya mukanya, bercahaya tangannya, bercahaya kakinya, bercahaya kepalanya, bercahaya telinganya. Itulah umat Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti di padang mahsyar itu mana kita bisa kenal? Berkumpul semua. Sejak zaman Nabi Adam sampailah hari ini berkumpul semua manusia. Bagaimana cara kita mengenali dia? Nampak dari cahaya. Asal nampak bercahaya kepalanya, telinganya, tangannya, kakinya, nah inilah dia umat Nabi Muhammad SAW. Di antara yang bercahaya itu, bagaimana pula cara kita membedakan antara orang Pekanbaru dengan orang Papua? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan berkumpul dengan siapa yang dia cintai nanti. Cinta yang membuat kita berkumpul, bukan nasab keluarga. Saudara kandung pun kalau tidak cinta karena Allah terpisah. Orang lain tak ada hubungan darah akan bersama. Dicari Allah Ta'ala di padang mahsyar. Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang berkasih sayang karena aku, kata Allah. Hari ini kita mencari pejabat, mencari Pak RT, mencari Pak RW mau buat KTP. Tapi nanti Allah mencari. Ainal muta'abbuna bijalali. Mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku, kata Allah. Azilluhum tahta zilli. Aku mau kasih dia naungan. Naungan di bawah arasy. Waktu itu panas terik sejengkal cahaya matahari. Ada orang tenggelam karena keringatnya sampai ke mata kaki. Ada orang tenggelam karena keringatnya sampai ke leher. Tapi ada orang yang tenang, sejuk, adem, ayam, tentram, selesa, nyaman. Siapa mereka? Mereka yang berkasih sayang karena Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang berkasih sayang karena Allah. Mau datang subuh-subuh ke Masjid Raya jauh dari Panam, dari Kulim, dari Tenayan Raya sampai kemana? Tak semua yang hadir nih pedagang pasar bawah. Kau hadir tadi? Ya. Kenapa kau datang pengajian Ustaz Somad? Aku habis kajian itu langsung buka toko karpet. Tidak, datang mereka kemari. Maka itu semua karena Allah, bukan karena yang lain. Inilah yang membuat kita nanti saling dilindungi Allah di padang mahsyar insyaallah. Amin. Hadis 67. An Rifa'ah bin Rafi'in annahu kana jalisan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Nabi namanya Rifa'ah, duduk dia di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi berkata, innaha la tatimmu salatun li ahadin, tidak sah salat kamu hatta yusbighal wudu'a, sampai wudunya sempurna, kama amarahullah, sebagaimana yang diperintahkan Allah. Apa perintah Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, fagsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, kepala sampai telinga, wa arjulakum ilal ka'bain, sapu kaki, siram basuh kaki sampai mata kaki, kama amarahullah. Yaghsilu wajhahu, basuh muka, wa yadayhi, dua tangan,
ilal mirfaqaini, sampai siku, wa yamsah bi ra'sihi, usap sapu kepala sampai telinga, wa rijlaihi ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki, sempurna mata kaki. Kapan kita membetulkan wudhu anak kita? Ayo sholat, ajak dia sholat, habis itu tengok dia berwudhu. Kenapa kau wudhu nih? Dihidupkannya keran, sifat-sifatnya aja. Bukan kita suruh dia, bukan kita suruh basahkan tumitnya, bukan begitu. Dibawa kakinya ke keran air tuh, disiramkan. Begini nanti. Berkesan itu di kepala dia sampai dia besar. Nanti anak dia digitukannya pula. Nanti anak dia itu menggitukan pula kaki anak dia, cucu kita. Itulah yang dimaksud dengan amal jariah. Memang bapak tidak ustadz kabir, bukan kiai buya yang mengajar di pesantren, tapi anak bapak mengajar cucu bapak mengajar ke cicit bapak mengajar. Itulah di amal jariah. Tiga-tiga dapat. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun salihun, anak soleh. Terus insya Allah kalau kaki kita dipegang ayah umak kita, nanti kita pegang pula kaki anak kita. Anak kita itu akan memegang pula kaki anak dia. Kata Nabi dulu, nak, tumit ni jangan sampai tak basah, air ni jangan sampai tak masuk ke celah kaki, telinga ni mesti diginikan. Kata. Hadis 68 dari sahabat Nabi namanya Umar ibnul Khattab. Ma salaka Umar fajjan qattu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar bin Khattab lewat di suatu jalan, setan mutar jalan lain. Kalau Umar bin Khattab lewat di jalan Ahmad Yani, berputar setan jalan Sudirman terus ke Rumbai ke Simpang Bingung. Saking takutnya dia berpapasan dengan setan, dengan Umar bin Khattab. Kenapa? Saking kuatnya iman Umar bin Khattab. Orang kalau imannya kuat, maka setan takut. Bukan pada orangnya, pada selapnya pun takut setan. Sakitlah adik Raja Baghdad Irak, perempuan adiknya itu sakit, diganggu setan. Datanglah utusan raja menjumpai Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hambal, raja sakit, ayo ke istana. Imam Ahmad bin Hambal tak mau datang ke istana. Ulama-ulama dulu tak mau dekat dengan penguasa. Maka diambilnya selop kayu. Dianjurkan di WC toilet tuh pakai selop, pakai sendal, pakai terompah, supaya tapak kaki tidak menginjak lantai. Takut ada bekas air kencing ke lantai, dipijak, itu menyebabkan was-was dalam hati. Terompah kayu, kop-kop namanya. Terompah kayu dikasih. Datang Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal, diambilnya, suruhnya pergi ambil terompah kayu di tempat wudhu, bawakan ke adik Raja Baghdad tu. Diletakkanlah selop terompah kayu ke dekat adik Raja Baghdad yang kerasukan setan. Sehat. Takut setan menengok selop Imam Ahmad bin Hambal. Tiba-tiba suatu hari kumat balik. Ketawa lagi adik raja tu, cekikikan, masuk jin tu lagi. Dibawakan selop tu, makin kuat ketawanya. Rupanya Imam Ahmad bin Hambal sudah meninggal di Baghdad tahun 241. Kata setan tu, aku bukan takut sama selop ini, sama yang punya selop tu, dia udah mati udah. Tak masuk akal cerita Ustadz nih. Apa tak masuk akal? Cerita ini diriwayatkan Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Laqtul Marjan, cerita tentang riwayat tentang jin.
Tapi tak logis Pak Ustaz, tak masuk akal. Berapa banyak pegawai Pemprov, Pemda takut, padahal bupati, gubernur tak ada di kantor, mobilnya aja parkir. Hah? Berapa banyak pegawai Pemprov, Pemko, Pemda ketakutan datang jam 7, padahal mobil dinas tuh kebetulan air mati di rumah supir tuh, dibawa aja situ nyuci. Bawa datangan pakai Pak Gubernur, Pak Bupati kantor, padahal mobil tuh datang. Tadi cerita sendal kau tak percaya, pegawai ketakutan kau percaya. Inilah namanya bongak yang terpelihara. Kenapa pegawai itu takut? Karena gubernur, bupati, wali kota itu masih menjabat. Jadi kalau tak menjabat lagi, dia pun tak disapu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kuat iman kita, takut setan. Setan takut sama Ustaz Somad? Belum pernah saya tanya lagi. Qala, Nabi berkata, hadisnya diriwayatkan Abdullah Umar bin Khattab, ma minkum min ahadin yatawadda'u fayubligh. Kalau kamu berwudu, wudunya sempurna, menyiram muka sempurna. Saya sangka setan itu mengamuk. Au fayusbighul wudu'a, wudunya itu memang betul-betul baik menurut tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Summa yaqulu, sesudah berwudu itu dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Illa futihat lahu abwabul jannatis samaniyah, dibukakanlah pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyiha sya'a, dia masuk dari pintu yang mana saja dia suka. Ada namanya babut tau, ada namanya babur rayyan. Babur rayyan, pintu surga yang hanya dimasuki orang yang puasa sunnah. Ada namanya babus sedekah, pintu surga yang hanya dimasuki para dermawan. Ada namanya babul jihad, pintu surga hanya dimasuki oleh orang yang mati syahid jihad fisabilillah. Tapi ada yang masuk ke dalam pintu bebas akses, pintu manapun kau bebas masuk, silakan sesuka hatimu. Siapa itu? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, kata Nabi, termasuk sahabat Nabi yang terserah dia mau masuk dari pintu mana saja. Yang kedua siapa? Perempuan yang solehah, menjaga sholatnya, menjaga puasanya, taat kepada suaminya yang taat kepada Allah. Nah, ini perlu saya jelaskan. Perempuan yang taat kepada suaminya, dalam kurung yang taat kepada Allah. Ini banyak juga sekarang pecandu narkoba, pemabuk, sakau. Sempat pula dia menasihati istrinya, kau taat sama abang kau masuk surga, padahal dia sedang mabuk. Perempuan yang sholatnya dijaganya, puasanya dijaganya, taat dia kepada suaminya yang taat kepada Allah, maka dia akan masuk surga di pintu mana saja yang dia mau. Yang ketiga nih, Abu Bakar, perempuan, orang yang sempurna wudunya, setelah berwudu dia membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Membacanya di luar. Kalau dalam wudu, kalau wudunya dalam kamar mandi, di kamar mandi itu ada lubang WC, jangan membaca doa di dalam. Baca doanya setelah keluar. Tapi kalau hanya tempat mandi, shower saja, tak ada WC di dalam, boleh. Karena dia bukan tempat setan. Rawahu Muslim. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Dalam riwayat At-Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawwabin, jadikan aku orang yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang bersuci.
suci badan, suci hati. Waj'alni min ibadikas salihin, jadikan aku orang yang saleh. Selesai berwudu minta jadi orang soleh. Ketika sholat, yang dapat doa orang sholat hanya orang yang soleh. Assalamualaikum ayuhan at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salih. Tengok, perhatikan korelasi antara doa wudu dengan doa orang dalam sholat. Selesai berwudu, waj'alni min ibadikas salihin, jadikan aku orang yang soleh. Di dalam sholat, yang dapat doa orang sholat hanya orang yang soleh. Kalau betul wudunya, makbul doanya, maka semua orang yang sholat di masjid raya subuh ini mendoakan dia, doa itu langsung sampai ke dia. Semua orang di masjid raya Pekanbaru subuh ini berdoa, wassalamu alaina wa ala ibadillahis. Masuklah kita di dalam. Makanya anak kita pun kita mau dapat doa orang soleh ini. Makanya ibu-ibu hamil minta Rabbi habli minas solehin. Korelasi antara doa ibu hamil, doa orang wudu dengan doa orang dalam sholat. Hadis 69 dari Uqbah bin Amir, Nabi bersabda, ma min ahadin yatawaddau, kalau ada satu orang berwudu, fayuhsinul wudu'a, wudunya baik sempurna, wa yusalli rak'ataini, sesudah itu dia salat sunat 2 rakaat, yuqbilu biqalbihi wa wajhihi alaihima, hatinya, batinnya, zahirnya suci, bersih menghadap Allah, illa wajabat lahul jannah, maka surgalah baginya. Makanya kalau kita berwudu, anggap itu wudu terakhir, sesudah itu kita mati. Kalau kita berwudu, jadikan itu wudu seolah-olah inilah wudu terakhirku, maka kita akan perhatikan betul dari mencuci tangannya, memasukkan air ke mulut, ke hidungnya, menyiram muka, menyiram tangan, mengusap kepala, mengusap telinga, menyiram kaki, habis itu berdoa, seolah-olah itulah wudhu terakhir, karena kita bayangkan nanti kita sholat, di sujud terakhir kita akan mati. Sallu salatal muwaddi', sholatlah engkau seakan-akan sholat yang terakhir, sesudah itu kau mati. Banyak orang wudhu dia pun tak ingat tahap apa disiramnya, sudah selesai, sambil cerita pula, itulah udah bilang kemarin, udah jelas ini. Tak ingat dia apa aja. Waktu wudhu tak ingat apa yang dibasuh, waktu sholat tak ingat apa yang dibaca, hampa semua amal. Na'udzubillah. Wudhulah seolah-olah itu wudhu terakhirmu, sholat seakan-akan itu sholat terakhirmu, setelah itu kau akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. 69 terakhir 70, habis satu bab. 2021 kita buka bab yang baru, bab 10, hadis 71. Hadis terakhir, hadis ke-70 dari sahabat Nabi yang mulia Zaid bin Khalid al-Juhani, anna Rasulullah SAW qala, Nabi bersabda, man tawadda'a, siapa yang berwudu, fa ahsana wudu'ahu, wudu'nya baik dan sempurna, thumma shalla rak'ataini, salat sunat dia 2 rakaat, la yashu fihima, dalam salatnya itu dia tak ada lalai, tak ada lupa, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lain. Coba tengok, khusyuknya dijaga dari wudu, bukan ujuk-ujuk kata orang Jawa, tiba-tiba sholatnya saja dijaga khusyuk. Marilah jaga kekhusyukan sholat dari wudu. Waktu menyiram tangan sudah mulai khusyuk. Cemana khusyuk menyiram tangan? Waktu menyiram tangan, dosa tanganku ini banyak, ampunkan ya Allah. Masuk air ke mulut, dosa mulutku ini banyak, ampunkan ya Allah. Menyiram muka, dosa biji mataku ini entah apa-apa ditengok ya Allah. Waktu menyiram tangan, dosa tanganku ini entah apa-apa udah ku tanda tangani yang tak jelas nih Allah, tapi duitnya tak ada, ku ambil udah ku serahkan nah, yatim, tapi aku takut juga SPP dia apa yang tak jelas Allah.
Waktu mengusap kepala, dosa kepala nih ya Allah, entah apa-apa aja isi kepala, ingin itu, ingin ini. Waktu mengusap telinga, entah apa-apa aja ku dengar dari tadi, ya Allah. Mengusap kaki, jadi wusuk itu udah dijaga dari wudhu. Dari berwudhu ke salat, tak boleh tasbih. Tak boleh tasbih, karena melalaikan. Tak boleh kertak, tak boleh. Yang boleh tasbih, subhanallah. Habis itu dijaga insyaallah. Allahu Akbar. Qasad ta'arad ta'yin. Salatnya salat apa? Berapa rakaat? Jadi imam apa jadi makmum? Usalli sunnatad duha raka'ataini, usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Didengar bacaan tu hamsah, seagak-agak dengar telinga. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lahu wa bidzalika. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sesuai dengan bacaan. Mulai hati itu agak-agak membelok, agak-agak balikkan balik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mulai dia agak-agak jauh, balikkan balik ke dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Mau. Begitulah dijaga. Mengontrol salat ini, hati itu jauh, balikkan balik. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibah. Sampai habis. Assalamualaikum. La yashu, tak lupa dia. Walaupun lupa, balik dia lagi. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampunkan Allah dosa-dosanya yang lain. Rawahu Abu Daud. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diampunkan Allah dosanya. Demikian kajian kita subuh ini. Kita salat sunat, salat ghaib, macam salat jenazah. Usolli ala hazihil usolli sunnatal ghaib. Aku salat sunat ghaib. Arba'a takbiratin, 4 kali takbir. Fardu kifayatin, fardu kifayah lillahi ta'ala. Fatihah, salawat, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Habis itu takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Yang tak hafal diam aja, sah. Salat sunat isyraq, habis itu kita soal jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya?
Selanjutnya kita akan menyaksikan video subuh dari juara dari jilid yang kita lihat. Di mana kita silakan teman-teman untuk nanti sampai berakhir silakan maju ke depan sini. Juga nanti kita isi dengan satu selawat atau Indarul Khair. Silakan maju di depan. Setelah dari jilid yang terakhir kita isi dengan satu selawat, kemudian kita menjawab pertanyaan. Silakan Eki Ramadan. Jamaah, minum kelapa dengan sekuteng, bunga sekuntum janganlah layu. Sambutlah salam dari Eki yang ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Amma ba'du. Maha suci Allah yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Lihatlah mata kita, ada dua. Telinga kita ada dua. Tetapi mulut kita hanya satu. Mengapa tidak dibalik saja? Mulutnya yang dua, telinganya yang satu. Rahasianya adalah supaya kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Allah anugerahkan kita akal biar kita beda sama kambing. Coba lihat kambing, apapun keadaannya, embe, embe, embe. Betul enggak tuh jamaah? Semoga seluruh nikmat ini dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tuan Guru, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang banyak terjadi, kita baru mampu update status tingkat manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, izinkan Eki menyampaikan satu nasihat indah yang berjudul update status. Zaman sekarang adalah zaman update. Dikit-dikit update, dikit-dikit update. Anak sakit, sakit perut,
Diambilnya HP, langsung deh ceklek, ceklek, ceklek. Status hari ini, cepat sembuh ya nak. Tolong nggak tuh ibu-ibu? Betul tidak bapak-bapak, ibu-ibu kita macam tuh? Kalau tidak, berarti itu ibu-ibu tetangga tuh. Kalau ibu-ibu kita di sini mah masih macam nenek kita dulu. Begitu melihat anaknya sakit, langsung tancap gas seluruh ilmu perdukunannya keluar. Diambilnya bawang, diambilnya minyak tanah second, dioleskannya dengan seluruh jampi-jampinya. Dan dengan izin Allah, sembuhlah si anak walau tanpa update status. Namun jamaah, yang akan Iki bahas kali ini bukan hanya update status ketika kita sakit. Update status seorang hamba kepada Tuhannya. Mulai dari bangun tidur, ya Allah, hari ini aku masih bisa bernafas, berarti aku harus lebih baik lagi. Karena apa? Karena apapun yang kita lakukan, mau itu baik, mau itu buruk, Allah akan membalasnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, yang banyak terjadi kita baru mampu update status tingkat manusia. Pernahkah kita bertanya, sampai di manakah update status kita kepada Allah? Sudahkah kita update tahsin kita hari ini? Sudahkah kita update hafalan kita hari ini? Salat kita, infak kita, sedekah kita? Tentu saja jawabannya ada pada diri kita sendiri. Terakhir dari Eki, tahun ini Allah telah menitipkan banyak kenikmatan lewat musibah panjang ini yang tidak tahu kapan berakhirnya. Tapi yakinlah, Allah telah menitipkan hikmah terindah di balik musibah ini. Fa'tabiru ya ulil absar. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita beri satu soal selanjutnya jawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Mana mic tadi? Segera mulai. Nah, pakai ini. Mana pula ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Busyara lana nilnal munah
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika masuk masjid, waktu iqamat sudah dekat. Saya ingin sholat tahiyatul masjid dan qobliyah. Apakah bisa satu sholat dua niat atau mana yang didahulukan? Sholat sunat qobliyah saja, otomatis dapat tahiyatul masjid. Kalau waktunya cuma cukup 2 menit untuk, kan ada jam di masjid tuh pakai jam waktu timer, 2 menit lagi qomat, cukup hanya untuk 2 rakaat, tak mungkin 4 rakaat, maka sholat qobliyah saja, dapat tahiyatul masjid. Tapi kalau dia sholat tahiyatul masjid tak dapat qobliyah. Mana dalilnya? Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Salat sunat 2 rakaat qobliyahnya itu masuk sudah di dalamnya itu tahiyatul masjid. Begitu kata para ulama, bukan kata Abdul Somad. Saya menyampaikan pendapat para ulama. Saya ulang sekali lagi, qobliyah saja, masuk tahiyatul masjid, otomatis, automatically. Saya mau buka puasa, suara azan sudah berkumandang di masjid, sedangkan jam di HP menunjukkan kurang 4 menit lagi. Istri saya ikut azan di masjid, sedangkan saya ikut HP. Mana yang betul? Yang betul ikut jam RRI. Itu yang paling betul. HP mungkin slip karena setelan dia. Masjid mungkin juga salah karena pengurus tuh atau baterainya baru berganti atau lama tak berganti. RRI lebih minim salahnya. Kenapa? Karena dia lebih teliti, karena dia takut dipersalahkan orang satu kota Pekanbaru, satu provinsi. Maka sejajarkan, samakan jam masjid dengan jam RRI. Saya pakai RRI. Dulu kalau saya mau pergi ceramah maghrib, jam 6 dari Panam sudah hidup, dengar tausiah jam 6 sore. Karena nanti saya dengar suara azan. Dalilnya mana pakai RRI ini? La tajtami'u ummati ala dhalalatin. Tak mungkin umatku ini sepakat dalam satu kesesatan. Wa minal isnaini ab'adu. Lebih banyak, lebih selamat dari sesat. RRI lebih banyak pendengarnya, maka mereka lebih teliti, lebih takut dia, karena dia nanti akan dikritik oleh masyarakat. Di masjid kami ada kotak masjid, ada kotak yatim, ada kotak MDA. Apa boleh pembagiannya 60% yatim, 20% dan MDA 20%? Kotak yatim tak boleh diganggu gugat. Jangan ambil duit yatim tu alihkan ke operasional masjid. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kalau kau ambil duit yatim ni kau berikan kepada yang tak yatim, alladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang yang makan duit anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka memakan api neraka ke mulut, ke perut mereka. Kotak yatim jangan ganggu gugat. Kotak pembangunan masjid jangan ganggu gugat. Kotak MDA jangan ganggu gugat. Karena ketika mereka memasukkan duit ke kotak itu, dia sudah ada niat kapling-kaplingnya masing-masing. Yang boleh dialihkan kemana-mana itu kotak infak masjid raya umum.
Ada satu kotak besar, kotak infak masjid raya umum. Orang waktu memasukkan duit ke situ, niat dia umum. Bisa dialihkan ke listrik, dialihkan ke pembangunan MDA, dialihkan karena umum. Yang sudah khusus tadi tak bisa diumumkan, yang umum bisa dikhususkan. Bagaimana hukum membayar fidyah puasa dengan uang? Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi siapa yang tak sanggup puasa, fidyatun, maka mereka membayar fidyah. 3 pembahasan. Pembahasan pertama, siapa yang tak sanggup puasa itu? Tak sanggup puasa di Ramadan, tak sanggup di Syawal, tak sanggup di Zulqa'dah, tak sanggup di Zulhijjah, tak sanggup di Muharram, sampai mati tak sanggup. Kenapa dia tak sanggup? Pertama, karena tua renta 70-80. Yang kedua, sakit mah akut, sakit usus akut, buah pinggang sudah dicabut, tinggal sebelah, tak bisa puasa. Mereka inilah yang membayar fidyah. Berapa fidyah itu? Fidyatun, fidyah itu 1 mud. Zakat fitrah 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu 7 ons setengah. Batas minimalnya 7 ons setengah. Jangan kurang dari 7 ons setengah untuk 1 hari. Tapi yang paling afdal adalah kasih makan fakir miskin sehari lengkap. Makan pagi, makan siang, makan malam, lauknya, cuci mulutnya, buahnya, bagus. Kalau kaya, kasih per paket. Paket sarapan pagi, paket makan siang, paket makan malam, menurut standar Pekanbaru. Kalau susah, tak sanggup, batas minimal pakai fidyah 1 mud 7 ons setengah 1 hari. Kepada siapa dibayarkan? Fidyatun ta'amu miskin, kepada orang miskin. Apa definisi miskin? Fakir ada income, fakir tak ada income sama sekali. Janda tua, laki tak ada, anak tak ada, sebatang kara. Fakir, tak ada income. Miskin ada income, tak mencukupi kebutuhan. Standar hidup Pekanbaru misal 3 juta, misal dia pendapatannya 1 juta, berarti dia miskin. Standar upah minimum regional berapa? Di bawah standar itu miskin. Boleh dia menerima, kasihlah ke dia. Bagaimana cara mendapatkan kunci surga? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu cukupkah dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kuncinya ada, tapi gigi-giginya tak ada. Mana bisa pintu terbuka? Punya kunci, tapi tak bergigi. Apa gigi-giginya? Kalau sudah la ilaha illallah, salat. Kalau sudah la ilaha illallah, puasa. Kalau sudah la ilaha illallah, zakat. Kalau sudah la ilaha illallah, haji. Kalau sudah la ilaha illallah, jihad. Kalau sudah la ilaha illallah, amar ma'ruf nahi munkar. Kuncinya la ilaha illallah, gigi-gigi kunci itu, itulah dia syariat Islam. Bagaimana cara membuka hati orang tua, Pak Ustadz? Yang bertanya ini anak SD kelas 5. Kan hebat Pekanbaru. Anak kelas 5 SD pun mengaji. Yang mau dibukanya hati orang tuanya. Kalau sudah anak kecil mau mengaji, tak terbuka juga pintu hati orang tua. Summum, bukmun, omyun, pokak, bisu, tuli, buto. Lengkaplah sudah. Ad-doa silahul mukmin. Berapa banyak pelaku maksiat pulang ke rumah mabuk, dibukanya pintu kamar anaknya, ditengoknya sedang tahajud, tobat dia karena perbuatanmu anak muda yang sudah hijrah, membuka pintu hati orang tua. Doamu di tengah malam, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah pada orang tuaku ini ya Allah. Sampai kapan? Nabi mendakwahi Abu Talib sampai sakaratul maut.
Innallaha yaqbalu taubatal abdi. Allah menerima taubat seorang hamba malam yugharghir, sebelum ghargharah, sebelum sakaratul maut masih diterima Allah taubat. Jangan pernah putus asa. Apakah tugas memasak, menyapu, mencuci adalah tugas suami? Soalnya banyak yang mengatakan postingan-postingan di sosial media. Cobalah baca di sosmed. Siapa yang menemani istrinya shopping maka dimudahkan masuk surga. Itu yang membuat itu perempuan untuk menyindir laki-laki. Lalu kemudian yang laki-laki membalas, siapa mengizinkan suaminya nikah lagi masuk surga. Jadi mereka berbalas-balaslah di medsos itu. Asal muasal hadis palsu itu yaitu untuk mendukung pendapat masing-masing. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta, membawa-bawa agama muta'ammidan secara sengaja, maka siapkanlah kursi dari api neraka. Nauzubillah. Kewajiban laki-laki 5: kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, kasih perhatian. Wajib laki-laki mengasihi itu. Maka kalau dia mampu, disiapkannya pembantu yang membantu istrinya mencuci, memasak, menjaga anak. Bahkan zaman Nabi SAW dulu ada perempuan yang khusus mengambil upah menyusukan anak. Perempuan tinggal mengandung saja, duduk dia di rumah mengatur. Tapi kalau suami tadi tak mampu, maka suami ikut. Makanya Nabi itu yuraqi' na'lahu. Nabi menjahit sendalnya sendiri. Nabi itu tidak dilayani, tapi dia sama seperti manusia biasa. Innama ana basyarun mislukum. Aku sama macam kamu, manusia. Yuha ilayya. Baru Kopi jagonya kopi. Bedanya aku dapat wahyu, surat Al-Kahfi. Jadi al-mu'minuna wal mu'minat, laki-laki suami wal mu'minat, istri perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong. Laki-laki tidak memperbudak perempuan, perempuan pula tidak diperbudak laki-laki. Siapa yang paling mulia antara laki-laki perempuan? Man amila salihan, siapa yang beramal saleh, min zakarin, laki-laki, au unsa, perempuan, wa huwa mu'minun, kalau dia beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami beri dia kehidupan yang baik. Seorang berbuat maksiat tapi dia ingin mengikuti pengajian, apakah malaikat rahmat tidak turun? Padahal orang ini ingin mengikuti pengajian. Jika dia ingin ikut pengajian, apakah malaikat rahmat tak turun? Datang dia pengajian, masuk dia ke masjid, dia sholat sunat, maka saat itu dia sudah bertaubat kepada Allah SWT. Taubat. Tadi waktu Nabi tadi mengatakan malaikat rahmat tak turun, kenapa? Karena perbuatan dia terkait dengan orang lain. Kalau terkait dengan Allah SWT, masuk dia ke masjid, dia berwudu, dia salat sunat, bersih. Tapi kalau terkait dengan orang lain, zalim, aniaya, lepaskan dulu ikatan-ikatan dengan orang. Yang tadi itu, yang dalam hadis yang saya sebutkan tadi, dia masih terkait dengan orang lain, bukan dengan Allah. Innallaha yaghfiru, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tak mengampunkan dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa selain itu diampunkan Allah. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Ada orang berbuat dosa, summa yatatahhar, berwudu dia, summa yusalli rak'ataini, salat sunat dia, minta ampun dia kepada Allah, illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah dosanya, bersih dia, turun rahmat. Tapi orang yang masih punya sangkutan-sangkutan kepada manusia, gara-gara dia tak turun rahmat Allah SWT. Kalau kita sudah melaksanakan sholat wajib berjamaah,
Setelah itu melaksanakan sholat sunat ba'diyah. Tiba-tiba ada orang terlambat masuk ke masjid, menepuk bahu kita. Tujuan dia mau ikut berjamaah dengan kita. Apa sikap kita? Saya musafir, mau ke Dumai, berhenti di Duri, saya sholat ba'diyah zuhur. Datang orang menepuk bahu saya. Apa sikap saya? Saya kuatkan takbirnya supaya tahu dia gerak saya. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Jangan kau takbir diam aja. Cumana dia tahu kau bangkit dari sujud? Takkan diintip-intipnya dari bawah. Apakah sah sholat berjamaah itu? Sah. Tapi imamnya sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Mana pula sah? Menurut mazhab Syafi'i sah. Mana dalilnya? Ini lagi tren nih sekarang. Mana dalilnya? Padahal sebutkan dalil tak jadi paham. Mana dalilnya? Nabi imam sholat khauf. Sholat khauf waktu perang. Makmumnya 2 baris di belakang. Baris pertama ikut sholat, imamnya Nabi. Baris yang kedua memegang tombak, pedang, anak panah, mengawal, takut ada serangan musuh. Setelah selesai sholat, baris yang kedua maju ke depan, baris yang satu mundur ke belakang mengawal. Nabi jadi imam lagi. Pertanyaannya, waktu sholat yang kedua, sholat Nabi itu sholat wajib apa sholat sunat? Saya ulang sekali lagi. Memang kalau belum sarapan ini susah konsen. Nabi jadi imam. Baris pertama sholat, baris kedua megang tombak mengawal. Habis itu salam. Sholat yang kedua, Nabi jadi imam. Makmumnya baris kedua, baris pertama mundur ke belakang. Sholat yang kedua, Nabi itu sholat wajib apa sholat sunat? Sunat. Makmum yang di belakang itu wajib apa sunat? Wajib. Dapat? Paham? Dalil kedua, Nabi sholat sama sahabat di masjid. Habis itu Nabi pulang ke rumah. Sahabat ini duduk di masjid. Duduk dia di masjid. Tak berapa lama setelah itu datang orang kampung ke masjid. Mereka belum sholat. Mereka minta sahabat ini jadi imam. Sahabat ini maju jadi imam. Berarti dia sekarang sholat yang kedua, karena tadi dia sudah sholat sama Nabi. Sholat yang kedua ini wajib apa sunat? Sunat. Orang kampungnya yang datang tadi wajib apa sunat? Wajib. Paham? Dapat dalilnya? Jelas insyaallah. Tak ada ceramah saya yang tadi. Asal sama cerdasnya sama saya, paham. Kami mau minta nasihat bagi yang pencinta DJ, disc jockey, dangdut, pop. Kau kalau sudah ikut pengajian, semua lagu dangdut, lagu pop, lagu metal, happy metal, slow rock, R&B, buang semua. CD-CD-nya bakar. Jangan dengar lagi. Kalau mau mendengar lagu, dengar lagu anak-anak dari pesantren Darul Khair. Apa lagu dia tadi? Nah, ini. Busra lana nilnal muna zalal ana wa falhana. Busra lana, kabar gembira bagi kita. Nilnal muna, karena semua yang kita inginkan kita sudah dapat. Zalal ana wa falhana, segala kesulitan hilang, maka keindahan, kenyamanan, ketentraman pun akan didatangkan, dipenuhi Allah SWT. Solawat, lagu-lagu religi, lagu-lagu yang mengingatkan pada Nabi, lagu-lagu ingat mati. Adapun yang lagu-lagu tadi, buang. Karena setan masuk ke dalam hati melalui pintu lagu. Lagu udah hijrah, udah pengajian,
lagu pulang-pulang berbadan dua, itu kan berzina. Cinta satu malam itu kan kumpul kebo. Minta nasihat Ustadz terhadap orang yang suka sama satu jenis. Apa ancamannya? Maksudnya satu jenis ini laki-laki sama laki-laki. Adapun sejenis sama manusia, memang itulah manusia nikah sama manusia, takkan nikah sama hantu. Yang dimaksudnya sejenis laki-laki sama laki-laki. Apa hukumnya dalam Islam? Man wajadtumuhu, kalau kamu menangkap ya'malu amala qaumi Lut, kalau kamu menangkap orang melakukan perbuatan umat Nabi Lut, homo, lesbi, faqtulul fa'il wal maf'ul, bunuh dua-duanya. Dua-duanya dihukum mati, baik yang berperan jadi laki-laki atau perempuan, dua-duanya hukum mati. Begitu hukum Islam kalau ditegakkan. Kalau ditegakkan hukum Islam ini, sehat yang homo-homo itu semua. Kumpulkan semua homo-homo, diadakan pemancingan homo di tepi Sungai Siak. Insya Allah sehat. Yang agak-agak mau homo-homo, sehat dia. Kalau tak percaya, ayo kita tes. Hukum Allah itu datang untuk menyelamatkan umat manusia. Ibu-ibu sedang hamil, jangan menonton bencong. Berdoa kepada Allah SWT, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Sekarang semua acara itu, cobalah tonton acara di TV, film-film. Mulai pembawa acaranya, penyanyinya diisi oleh bencong. Bencong paling banyak di dunia ini di Thailand, sampai ada Miss Bencong. Ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud, kami hujani mereka dengan batu yang dibakar di api neraka. Azab untuk kaum Nabi Lut yang diceritakan dalam Al-Quran menunjukkan betapa dahsyatnya hukuman itu. Sekarang disupport oleh gerakan internasional. Wajib kita tidak membeli produk-produk yang mensupport gerakan LGBT. Kalau ada produk makanan, kendaraan yang mensupport LGBT, wajib kita embargo untuk tidak membeli. Karena ikut, itulah maka banyak mereka menyerang saya. Karena dulu saya sebutkan itu. Ini makanannya, ini serangnya saya. Bayangkan tuh serangan bencong luar biasa. Kertas terakhir tentang kejadian yang terjadi baru-baru ini, penembakan 6 laskar FPI mengawal Imam Besar Habib Rizik Syihab. Bagaimana pandangan Ustadz? Apakah para laskar termasuk syuhada? Hari ini kejadian, besok langsung saya keluarkan video. Pertama, man qatala mu'minan, siapa yang membunuh orang beriman muta'ammidan secara sengaja, fajazauhu jahannam, di akhirat neraka jahannam lah tempatnya. Di dunia ini hidup dia sementara, paling lama 63 tahun, masuk kerja umur 25, mati juga akhirnya. Hanya untuk dapat gaji, hanya untuk dapat jabatan. Di akhirat rasakan kaulah neraka jahannam. Yang tak percaya masuk neraka, yang percaya pun masuk neraka. Silakan tak percaya, masuk neraka juga kau. Aku tak percaya neraka itu ada. Tengok nanti, yang sama-sama nanti di akhirat kita hidup. Hai kau yang tak percaya api neraka, kau buatlah sesuka hatimu. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, kau akan mati juga. Itu poin yang pertama. Yang kedua, meminta kepada Komnas HAM supaya segera membentuk tim independen untuk mengusut tuntas supaya pembunuhan dapat diungkap ke permukaan. Siapa yang menembak dari jarak dekat, siapa yang menyiksa, membakar, siapa yang mengotopsi tanpa izin keluarga, kenapa perutnya dibelah, kenapa kulitnya biru-biru, kenapa dipukul pakai senjata tumpul. Kau juga akan punya anak
kau juga akan punya keturunan. Bagaimana kalau anakmu yang dikandung istrimu 6 bulan, 9 bulan, 10 hari dibesarkan dengan tetes air mata? 6 orang itu bukan anak kucing, 6 orang itu manusia sebaya dengan anak-anak. La yu'minu ahadukum, tak beriman hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu. Tak beriman kamu sampai ada rasa saudaramu. Kalau engkau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Kalau kau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, barulah kau disebut manusia. Kalau sekedar sakit, anjing pun merasakan sakit, babi pun merasakan sakit. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, barulah kau disebut manusia. Berapa banyak manusia tapi otaknya otak anjing, otaknya otak babi. Kenapa Ustaz sebut anjing dan babi? Karena anjing dan babi ada dalam Quran. 3. Lupa pula apa yang ketiga. Apa yang saya sebut di video itu yang ketiga? Supaya cerdas bermedsos. Karena fitnah-fitnah ini luar biasa. Fitnah-fitnah ini luar biasa. Hai kau yang punya kekuasaan, kenapa tak kau pakai kekuasaanmu untuk mengejar Harun Masiku? Dulu zaman nenek-nenek kita yang hilang tuh jarum. Ada nampak kau jarum jahit tadi, Oma nak menjahit. Sekarang bisa pula Harun Masiku hilang. Habib Rizik dicari-cari kesalahan. Sampai tak ada lagi pasal yang bisa menjeratnya, dicarikan pasal keramaian. La ilaha illallah. Ustadz Somad bisa jadi. Gus Nur dah masuk. Ustadz Mahir Tualibi dah masuk. Siapa lagi yang udah masuk? Itu di SMS dan saya dari itu. Hati-hati mat, nampaknya kau tak lama lagi gitu. Saya baca. Baru saya tadi. Mat kata dia. Ustadz Mahir dah masuk, Ustadz Gus Nur masuk, nampakku kau tak lama lagi gitu. Saya nih paling pantang ditakut-takuti. Waktu 2019 kan ditakut-takuti orang tuh. Hati-hati, kalau sampai Ustadz Somad itu berpihak, kami buka semua aib-aibnya. Masuk WA ke saya. Oh, berpihak, saya langsung. Saya tak kenal Pak Prabowo, itu tak tahu saya dia. Tapi kalau misalkan diancam mereka, dipoto mereka rumah saya dari atas atap tuh pakai drone. Sampai semua surat-surat motor saya tahu di STNK BPKB-nya. Mau dipegang mereka. Kalau berpihak kau nanti kami buka kan ini. Menangis kuah, satu orang kuah di Pekanbaru ini datang menangis. Menjumpa saya, memegang lutut saya. Ustaz, kenapa Pak Kuah menangis? Datang tadi orang ke kantor saya ngecek surat nikah Ustaz. Mereka udah pegang nih Ustaz. Jangan Ustaz berpihak, nanti kalau Ustaz berpihak dibukakan mereka. Berpihak saya, menunjukkan saya melawan. Tak takut saya. Begitu juga dengan pilkada Medan. Saya tak ada urusan dengan Medan. Tiba-tiba datang orang 28 November menyampaikan pesan ke saya. Ustaz, pesan dari Jakarta, Ustaz jangan berpihak. Langsung saya kontak Ahyar Nasution dengan Ustaz Salman. Aku tak bisa ke Medan karena diikut-ikuti orang. Ayo ke Bukit Tinggi, ku buatkan video untuk klaim. Saya menang. Pilkada itu tak ada urusan sama saya menang kalah. Saya menang melawan. Tak takut saya. Paling pantang saya ditancam-ancam. Belum kenal kan sama. Dah jelas? Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
tunjukkan pada kami yang hak itu adalah benar ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, tunjukkan pada kami